Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan materi saya tentang strategi pembelajaran inquiry. Konsep dasar SPI. SPI berangkat dari asumsi bahwa sejak manusia lahir ke dunia, manusia memiliki dorongan untuk menemukan sendiri pengetahuannya. Rasa ingin tahu dengan keadaan alam di sekelilingnya, memiliki keinginan untuk mengenal segala sesuatu dengan indera pengecapannya, pendengaran, penglihatan, dan indera-indera lainnya. Hingga dewasa, rasa keingintahuan manusia secara terus-menerus berkembang dengan menggunakan otak dan pikiran. Pengetahuan yang dimiliki manusia akan bermakna atau meaningful, manakala didasari oleh keingintahuan itu. Dalam rangka itulah strategi inquiry dikembangkan. Prinsip-prinsip SPI berorientasi pada pengembangan intelektual. Tujuan umum dari strategi inquiry adalah perkembangan kemampuan berpikir. Dengan demikian, strategi pembelajaran ini selain berorientasi pada hasil belajar, juga berorientasi pada proses belajar. Interaksi. Proses pembelajaran pada dasarnya adalah proses interaksi, baik interaksi antara siswa maupun interaksi siswa dengan guru. Bahkan interaksi antara siswa dengan lingkungan. Pembelajaran sebagai proses interaksi berarti menempatkan guru bukan sebagai sumber belajar, tetapi sebagai pengatur lingkungan atau pengatur interaksi itu sendiri. Bertanya, peran guru yang harus dilakukan dalam menggunakan strategi adalah guru sebagai penanya, sebab kemampuan siswa untuk menjawab setiap pertanyaan pada dasarnya sudah merupakan sebagian dari proses berpikir. Belajar untuk berpikir. Belajar bukan hanya mengingat sejumlah fakta, akan tetapi belajar adalah proses berpikir atau learning, yaitu proses pengembangan potensi seluruh otak. Pembelajaran berpikir adalah pemanfaatan dan penggunaan otak secara maksimal. Keterbukaan. Belajar adalah suatu proses mencoba sebagai kemungkinan. Segala sesuatu mungkin saja terjadi. Oleh karena itu, anak perlu diberikan kebebasan untuk mencoba sesuatu dengan perkembangan kemampuan logika dan nalarnya. Langkah-langkah pelaksanaan SPI. Orientasi. Langkah orientasi adalah langkah untuk membina suatu atau iklim pembelajaran yang responsif. Pada langkah ini, guru mengkoordinasikan agar siswa siap melaksanakan proses pembelajaran. Berbeda dengan tahapan preparation dalam strategi pembelajaran ekspositori atau SPE. Sebagai langkah untuk mengkoordinasikan agar siswa siap menerima pelajaran. Pada langkah orientasi dalam SPI, guru merangsang dan mengajak siswa untuk berpikir, memecahkan masalah. Merumuskan masalah merupakan langkah membawa siswa pada suatu persoalan yang mengandung teka-teki. Persoalan yang disajikan adalah persoalan yang menantang siswa untuk berpikir memecahkan teka-teki itu. Dikatakan teka-teki dalam rumusan masalah yang ingin dikaji disebabkan masalah itu tentu ada jawabannya, dan siswa didorong untuk mencari jawaban yang tepat. Merumuskan hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara dari suatu permasalahan yang sedang dikaji. Sebagai jawaban sementara, hipotesis perlu diuji kebenarannya, kemampuan atau potensi individu untuk berpikir pada dasarnya sudah dimiliki individu itu lahir. Potensi berpikir itu dimulai dari kemampuan setiap individu untuk menebak atau mengira-ngira atau hipotesis dari suatu permasalahan. Mengumpulkan data. Mengumpulkan data adalah berpikir menyaring informasi yang dibutuhkan untuk menguji hipotesis
yang diajukan. Dalam strategi pembelajaran inquiry, mengumpulkan data merupakan proses mental yang sangat penting dalam mengembangkan intelektual. Menguji hipotesis. Menguji hipotesis adalah proses menentukan jawaban yang dianggap diterima sesuai dengan data atau informasi yang diperoleh berdasarkan pengumpulan data. Yang penting dalam menguji hipotesis adalah mencari tingkat keyakinan siswa atas jawaban yang diberikan. Di samping itu, menguji hipotesis juga berarti mengembangkan kemampuan berpikir nasional. Merumuskan kesimpulan. Merumuskan kesimpulan adalah proses mendeskripsikan temuan yang diperoleh berdasarkan hasil pengujian hipotesis. Merumuskan kesimpulan merupakan gongnya dalam proses pembelajaran. Sering terjadi oleh karena banyaknya data yang diperoleh, menyebabkan kesimpulan yang dirumuskan tidak fokus terhadap masalah yang hendak dipecahkan. SPI sosial. Strategi pembelajaran inquiry sosial dikembangkan oleh Mesialas dan Chow atau 1969 menurut Roistia atau 2008. Bahkan inquiry sosial adalah istilah dalam bahasa Inggris yang merupakan suatu teknik atau cara yang digunakan guru untuk mengajar. Adapun pelaksanaan secara garis besar yaitu guru membagi tugas peneliti suatu masalah ke kelas. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok dan masing-masing kelompok mendapat tugas tertentu yang harus dikerjakan. Kemudian mereka mempelajari, meneliti atau membahas tugasnya di dalam kelompok. Setelah hasil kerja mereka dalam kelompok didiskusikan, kemudian dibuat laporan yang tersusun dengan baik. Setelah hasil kerja kelompok didiskusikan dalam sidang pleno dan terjadilah diskusi secara luas. Dari sidang plenola, kesimpulan akan dirumuskan sebagai kelanjutan hasil kelompok. Menurut Senjawa 2006, strategi pembelajaran inquiry sosial adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analisis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Kesulitan implementasi SPI. Sejak lama tertanam dalam budaya belajar siswa bahwa belajar pada dasarnya adalah menerima materi belajar dari guru dengan demikian. Bagi mereka, guru adalah sumber belajar yang utama. Karena budaya belajar semacam ini sudah berbentuk dan menjadi kebiasaan, maka akan sulit mengubah pola mengajarnya mereka dengan menjadikan belajar sebagai proses berpikir. Berhubungan dengan sistem pendidikan kita yang dianggap tidak konsisten, misalnya, sistem pendidikan menganjurkan bahwa proses pembelajaran sebaiknya menggunakan pola pengajaran yang dapat mengembangkan kemampuan berpikir melalui pendekatan student active learning atau yang sering kita kenal dengan CBSA, atau melalui anjuran penggunaan kurikulum berbasis komputer atau KBK. Namun dinilai pihak sistem evaluasi yang masih digunakan, misalnya sistem ujian akhir nasional atau UAN, berorientasi pada perkembangan aspek kognitif. Keunggulan dan kelemahan SPI. Keunggulan atau kelebihan strategi pembelajaran inquiry. Metode pembelajaran inquiry merupakan strategi belajar yang banyak dianjurkan karena strategi ini memiliki beberapa keunggulan diantaranya. Yang pertama, strategi pembelajaran inquiry merupakan strategi pembelajaran yang menekankan kepada pengembangan aspek kognitif, efektif, dan psikomotorik secara seimbang, sehingga pembelajaran melalui strategi ini dianggap lebih bermakna. Dapat diberikan ruang kepada siswa untuk belajar sesuai dengan gaya belajar mereka. Strategi pembelajaran inquiry merupakan strategi yang dianggap sesuai dengan perkembangan psikologi belajar modern
yang menganggap belajar adalah proses perubahan tingkah laku berkat adanya pengalaman. Keuntungan lain adalah strategi pembelajaran ini dapat melayani kebutuhan siswa yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Artinya siswa yang memiliki kemampuan belajar baik tidak akan terhambat oleh siswa yang lemah dalam belajar. Kelemahan strategi pembelajaran inquiry. Di samping memiliki keunggulan strategi pembelajaran inquiry, juga mempunyai kelemahan di antaranya, yaitu jika strategi pembelajaran inquiry sebagai strategi pembelajaran, maka akan sulit berkontrol kegiatan dan keberhasilan siswa. Strategi ini sulit dalam merencanakan pembelajaran karena terbentuk dengan kebiasaan siswa dalam belajar. Kadang-kadang dalam mengimplementasikannya memerlukan waktu yang panjang sehingga sering guru sulit menyesuaikannya dengan waktu yang telah ditentukan. Selama kriteria keberhasilan belajar ditentukan oleh kemampuan siswa menguasai materi pelajaran, maka strategi pembelajaran inquiry akan sulit diimplementasikan oleh setiap guru. Sekian dan terima kasih.